Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bab yang akan kita kaji sekarang adalah tentang bab azan. Bab apa? Azan. Ada berapa kalimat dari azan yang dikumandangkan? Pernah ngitung nggak? Muazzin mengumandangkan azan, itu ada berapa kalimat dia kumandangkannya? Banyak ya, Pak? Nggak pernah ngitung kita ya. Tapi di kitab-kitab ini karena itu dihitung. Jadi ulama-ulama kita dulu memang detail sekali. Mulai dari takbir Allahu Akbar itu udah dihitung tuh. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2. Ada berapa takbir di dalam azan yang dikumandangkan tuh? Ada 6. Di akhir tuh ada lagi takbir ya. Ingatnya depannya doang ya. Ada berapa syahadat yang kemudian dikumandangkan itu? Ada 4 ya. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Namanya tarji'. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kemudian seruan hayya 'alal shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar tadi yang 6. La ilaha illallah. Jadi semua ada 23 azan itu. Azan yang hari ini kita dengar, kalau kita melihat riwayatnya, kami tuliskan dalam kajian kita pada subuh waktu ini, sesungguhnya adalah syariat yang datangnya itu justru melalui sahabat Rasul. Jadi bab azan yang kita kaji ini, itu bacaannya, kalimatnya itu datangnya bukan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat kan langsung nih, Rasul memberikan contoh ya. Kalau zakat kan langsung nih, Rasul memberikan contoh. Nah, ketika syariat sholat itu sudah diperintahkan oleh Allah, para sahabat tahu waktu masuknya sholat dengan tanda yaitu adalah matahari. Oh, kalau tegak mulai mail, mulai condong ke arah barat, matahari sedikit waktu zuhur nih. Kalau bayang-bayangnya lebih panjang daripada benda aslinya waktu asar nih, kan begitu. Tapi kapan sholat itu betul-betul bisa berjamaah? Dulu senang kumpul. Ketika para sahabat rumahnya sudah ada yang jauh dari masjid, ada aktivitas berdagang dan lain sebagainya, maka untuk kumpul sholat perlu disepakati. Maka dahulu ada seruannya, namanya as-sholatu jami'ah, begitu. Jadi sebelum azan ini, itu mengumpulkannya dengan kalimat as-sholatu jami'ah, sholat berjamaah gitu. Sampai sekarang masih sering tuh. Kadang-kadang kalau sudah azan ada juga yang menyampaikan as-sholatu jami'ah. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu lagi mengucapkan as-sholatu jami'ah, cukup adalah luruskan dan rapatkan saf kita. Kalau sudah iqamah, sudah dikumandangkan qomat. Jadi kalau sudah ada seruan as-sholatu jami'ah, para sahabat kumpul tuh baru tuh. Nah, ketika di tahun pertama Hijriyah di Madinah, ini berkumpul para sahabat, ini kita harus punya tanda nih. Toh ini kan bukan sholat,
Bagaimana cara ngumpulinnya? Pakai trompet, pakai pukulan tabuhan, pakai lonceng, mengikuti Nasrani, mengikuti Yahudi. Gak ada disepakati usulan-usulan sahabat itu. Oh, kita bakar itu kayu di atas bukit. Jadi kalau membumbung asap tandanya adalah waktu masuk sholat. Oh, nggak disepakati juga. Sama Rasul tidak ada yang diiyakan. Sampai datanglah seorang sahabat, Abdullah bin Zaid ini, datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau datang? Karena dalam musyawarah rapat yang disampaikan para sahabat, bagaimana kita cara tahu untuk waktu masuk sholat, nggak ada yang disepakati. Maka datanglah seorang Abdullah bin Zaid ini, mimpi dia. Mimpinya tidak sekali. Dalam mimpinya itu, ia bertemu dengan seseorang, dia memegang yang namanya lonceng itu. Mau ngapain nih lonceng? Mau manggil orang sholat. Maukah engkau aku ajarkan kalian kalimat yang lebih baik? Kalimat lebih baik daripada pukulan lonceng itu. Kemudian diajarkan oleh orang tersebut dalam mimpi tadi, seperti azan yang hari ini kita dengar. Ini hebatnya orang dahulu, Pak. Sekali diajarkan, ingat dia. Kalau kita ngaji udah berkali-kali, baru ingat itu. Ini mimpi loh. Datangnya melalui mimpi, itu ingat kalimat yang diucapkan detail. Maka kekuatan orang Arab dahulu memang adalah ummi, orang nggak bisa baca, tapi bisa hafal. Kalau ada orang bisa baca, bisa hafal, itu biasa, Pak. Dia bisa baca nih. Jadi kalau nanti ada syairnya Abdurrahman, bisa dia hafal. Kenapa? Karena dia bisa baca syairnya. Tapi ada orang yang nggak perlu, dia nggak bisa baca, tapi dia bisa hafal. Hebat nggak, Pak? Ada orang bisa baca, bisa hafal, bagus. Tapi zaman Nabi, orang yang top, orang Quraisy yang hebat, yang daya ingatnya hebat sekali, sekali dengar dia bisa mengulangi lagi, itu ditandai dengan ketidakmampuan dia membaca. Orang yang nggak bisa baca, tapi kemudian apabila diucapkan sebuah kalimat syair, kemudian dia bisa meniru. Berarti daya ingatnya luar biasa ini. Maka zaman Nabi banyak nggak yang ummi, yang nggak bisa baca? Banyak. Tapi justru tanda hebatnya peradaban zaman itu adalah salah satunya adalah tidak perlu bisa baca, tapi menghafal. Ini sahabat dengar kalimat melalui mimpi, Pak, bukan melalui kajian. Kalau melalui kajian bisa dilafazkan bersama. Ini mimpi, dia bisa ingat. Disampaikan mimpi ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul membenarkan mimpi tersebut. Apa yang disampaikan Rasul kepada sahabat tadi, Abdullah bin Zaid tadi? Ajarin nih kalimat kepada Bilal bin Rabah. Karena Bilal itu suaranya tinggi. Ya. Kalau orang penyanyi mungkin rocker, ya, keras suara. Ajarin nih kalimat ini kepada Bilal untuk bisa dikumandangkan. Jadi kalau yang sekarang kita dengar nadanya azan itu, ya nada yang kemudian itu turunannya. Di zaman Nabi nggak diajarin, ajarin ini begini, nadanya seperti ini, nggak ada. Suruh diajarin Bilal. Bilal kumandangkan itu, menggelegar suaranya, nggak pakai mikrofon seperti ini. Ada sahabat namanya Umar ibn Khattab dengar, loh kok ini sama kayak di mimpi saya, cuman bedanya Umar nggak langsung menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia datang kepada Rasulnya, Rasul ini kalimat yang dibaca oleh Bilal itu sama persis dengan apa yang aku dengar melalui mimpi. Ya, kalau gitu benar, kata Rasulullah SAW. Maka semenjak itu azan menjadi tanda untuk masuk waktu sholat.
Jadi azan syariatnya menjadi tanda untuk apa, Pak? Waktu masuk sholat, bukan yang lain. Berkembang sekarang di masyarakat kita, orang lahir azan. Berkembang di masyarakat kita, orang wafat azan. Karena pertama yang dia dengar di atas muka bumi ini adalah azan. Karena dia pertama dengarnya adalah azan, maka ketika wafat juga dia harus diperdengarkan azan. Yang lebih ngeri lagi, di dalam kuburnya bukan azan saja, qomat sekaligus. Udah azan, qomat. Untungnya gak disuruh merapatkan saf. Kuburan maka dia merapatkan saf. Nah, kita harus tahu nih, kenapa di masyarakat kita kemudian ada yang mengazankan orang ketika baru lahir dan mengazankan orang ketika di dalam kubur. Saya pribadi tidak mengambil pendapat yang demikian. Ya, tapi kenapa itu terjadi? Nah, ini dikaji di sini. Hadisnya nanti kita baca di sini. Ya, kenapa itu terjadi? Itu nanti kita kaji di sini. Jadi kita harus tahu dulu nih, yang pertama, kedudukan syariat azan itu datangnya justru dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adanya dua sahabat, Abdullah bin Zaid dengan Umar ibn Khattab, yang datang melalui mimpi dengan kalimat yang kita hafal 23 tadi itu. Kalau qomat ada berapa, Pak? Kalau qomat? Qomat, mau sholat nih, mau qomat, ada yang qomat berapa? 11 ya. Kalimatnya ada 11 yang dibaca. Nah, kita belum sampai kepada bab qomat. Jadi kita harus tahu nih, azan syariat yang datang melalui sahabat Rasul dan ditandai yaitu untuk menandakan masuk waktu sholat. Selesai tuh. Itu dulu tuh syariat pertamanya. Jadi azan tidak digunakan untuk yang lain. Apalagi musir yang namanya orang kesurupan. Sekarang orang kesurupan itu salah satu diazanin. Kesurupan, langsung dibisikkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kesurupannya jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Canggih. Saya pernah di pondok pesantren dulu ya. Orang kesurupan di BKSM, Balai Kesehatan itu, kesurupan. Kita teman-temannya itu megangin tangannya, langsung bilang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kesurupan jawab, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Yang kesurupan bacanya lebih cakep, lebih fasih daripada yang bisikin. Ustadz kami lewat, maka kemudian bilang, dusta kamu. Ini orang baca Quran dibilang apa? Dusta. Akhirnya dia minta kopi, bohong kamu. Kopi, bohong kamu. Ada 3-5 kali, saya lupa itu ya. Akhirnya selesai. Cuma minta kopi, nggak dikasih, udah selesai. Jadi ternyata bukan sekedar bacaannya, tapi dengan siapa dia berinteraksi. Ya, bacaannya udah bagus, tapi kemudian tidak memiliki kadar keimanan yang benar, maka juga bermasalah. Jadi azan yang kita kaji hari ini sesungguhnya adalah syariat untuk menandakan waktu masuk sholat itu. Ada 23 lafaz, ada 23 bacaan yang kemudian kita dengar, dan Rasul sampaikan keutamaannya bagi kita yang mendengarkan adalah mengikutinya. Kecuali hadis yang disampaikan Rasul adalah pada kalimat apa yang berbeda? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu dijawabnya berbeda. Ketika kumandangnya Allahu Akbar, maka kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kumandangnya asyhadu an la ilaha illallah, maka kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, maka jawabnya la haula wala. Kok beda Ustaz? Beda.
Karena ketika kita memuji Allah, muazzin memuji Allah, Allahu Akbar, kita pun memuji Allah. Ketika muazzin mengucapkan syahadat atau kalimat tarjih, asyhadu an la ilaha illallah, kita pun menyatakan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, mari kita menunaikan salat, mari kita menegakkan salat, maka kita memasrahkan diri kita, bukan ngajak juga. Hayya 'alas shalah, jawabnya bukan hayya 'alas shalah. Tapi justru seorang muslim menyadari bahwasanya salat yang dia tegakkan, meraih kemenangan yang akan dia lakukan, tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam jawaban seruan untuk meraih kemenangan, untuk sholat, seorang muslim justru menjawab la haula wala quwata illa billah. Jelas ya, Pak? Jadi ketika syahadat, maka kita ikut syahadat. Ketika dia baca takbir, kita baca takbir. Ketika la ilaha illallah, kita baca la ilaha illallah. Tapi ketika seruannya adalah mari tegakkan sholat, maka justru seorang muslim mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Senin kemarin baru pulang dari ibadah umrah. Sekarang Raudhah itu tertib sekali. Cuma memang menunggunya butuh effort, butuh perjuangan yang lebih. Ya, ibu-ibu tuh dari mulai subuh dia untuk sudah mendapatkan tasreh Raudhah untuk masuk ke Raudhah. Keluar jam 10 pagi baru selesai ya keluar Raudhah. Di dalam itu sekitar 10 sampai 15 menit. Cuman ibadah kita tenang. Sholatnya ditegakkan tenang, nggak terinjak-injak. Kalau dahulu kita bisa masuk, tapi bisa jadi ketika bangun gelap dunia ini. Kenapa? Karena kita berada dalam jubah orang Afrika. Gelap tuh. Saking berjejal itu ya. Sholat itu kadang-kadang kaki orang ya, mengangkat tangan aja susah itu. Dahulu begitu tuh, masuk bisa. Sekarang cukup tenang, safnya. Ya. Jadi kita bisa sholat sunnah di taman surga itu dalam kondisi yang tenang. Bisa doa itu dalam kondisi yang tenang. Makanya disuruh doa kita tidak dengan keras. Ini oleh-olehnya nih, batuk. Oleh-oleh. Supaya tenang kita. Maka kalau tawaf juga jangan teriak-teriak. Ini kadang-kadang jamaah orang Indonesia yang teriak-teriak lagi tawaf dengan sa'i. Yang mencong Rabbana atina, sampingnya tuh orang lagi khusyuk berdoa dia. Sa'i itu lagi khusyuk dia berdoa. Tiba-tiba rombongan Indonesia dari Jawa Timur, Subhanallah, dia baca kenceng banget. Walhamdulillah. Itu masih bagus tuh. Dulu ada yang Garuda Pancasila lagi sa'i. Ada yang nyanyi Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, dia baca lagi sa'i. Jangan. Orang lagi ibadah, lagi tenang, khusyuk, dia berdoa kepada Rabbnya, maka kemudian jagalah mereka, saudara kita yang sedang beribadah juga. Kadang-kadang orang Indonesia semangat itu. Kemarin kejadiannya begitu, semangat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Memang bagus, tapi merusak konsentrasi yang lainnya. Ya. Jadi khusus pada kalimat, kembali kepada azan tadi. Pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawaban kita adalah menunjukkan ketidakberdayaan kita kecuali kehendak kuasa dari Allah. Kemenangan tidak mungkin diraih kecuali dari Allah. Salat tidak mungkin mudah ditegakkan kecuali dari Allah. Kita hanya berikhtiar untuk sampai khusyuknya salat, ya, tenangnya kita salat, la haula wala quwata
illa billah. Tiada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salat kita lillah. Tidak ada di atas muka bumi ini yang baik, tidak ada di atas muka bumi ini yang bagus kecuali yang dilibatkan nama Allah di dalamnya. Jadi sholat nggak bagus, Ustaz, nggak bagus. Siapa yang bilang bagus? Kalau begitu puasa nggak bagus, itu nggak bagus. Zakat nggak bagus kalau bukan lillahi rabbil alamin. Kalau bukan karena Allah, maka tidak punya manfaat. Walaupun dia sholat tapi bukan karena Allah, tidak punya manfaat. Walaupun dia zakat tapi bukan karena Allah, tidak punya manfaat. Walaupun dia puasa bukan karena Allah, tidak punya manfaat. Semuanya memiliki manfaat, memiliki nilai, menjadi amal salih ketika lillah, hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Jadi sholat kita itu lillahi rabbil alamin. Maka sedekah kita lillahi rabbil alamin. Maka muazzin lillahi rabbil alamin. Maka yang menjawab azan lillahi rabbil alamin. Semuanya dilakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bab fadilah al-adzan ini kemudian diucapkan, ya. Ada 3 hadis yang masyhur. Dilihat pada bagian B, fadilah azan itu. Yang pertama, coba dilihat. Idza, ini yang tadi saya sampaikan hadis ya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan lahu durab hatta la yasma'a at-ta'dzin, atau hatta dalam riwayat lain la yasma'a al-adzan. Pada hadis yang kedua ya, fadilah keutamaan azan adalah idza nudiya lis-shalah, kalau ada panggilan salat yaitu azan tadi, adbara syaitan lahu durab, itu yang namanya setan. Setan itu berarti dua golongan, minal jinnati wan nas. Apa yang dikatakan Rasul? Terkentut-kentut, Bu. Jadi setan itu sampai terkentut-kentut kalau apa? Kalau mendengar seruan azan. Sampai kapan? Sampai dia nggak dengar azan itu. Makin panjang tuh azan, makin tersiksa dia itu. Ya. Jadi azan itu salah satunya adalah mengusir. Maka sekarang diterjemahkan, karena hadis ini azan dapat menjauhkan asyaiton, maka ada orang kesurupan, diapain? Diazanin. Kenapa? Orang azan bisa menjauhkan dari syaitan. Sehingga orang yang baru lahir butuh proteksi, imun namanya Pak. Orang lahir itu harus dikasih imunisasi. Imunisasi terbaik adalah kalimatullah, kalimat Allah. Kalau Rasul ngajarinnya ngapain? Ta'awuz. U'idzuka bi kalimatillahi tammah. Ada macam a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang baru lahir diproteksi, yaitu aku memohon kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Minta dilindungi nih bayi, karena nggak bisa bayinya tuh melindungi dirinya, nggak bisa. Maka Allah yang Maha Tahu, kita minta perlindungan. Nah, dengan membaca ini, oh, salah satu yang bisa mengusir setan supaya nggak dekat-dekatnya sama bayi ini, maka diazani. Maka seorang bapak ada yang azani. Jadi kalau ditanya mana syariatnya, syariatnya Rasul mengisti'adzahkan, menta'awuzkan kepada Hasan dan Husain. Ya. Jadi kalau syariatnya Rasul menta'awuzkan. Yang terjadi di masyarakat, kadang-kadang seorang bapak nggak ta'awuz, tapi cuma mengazankan. Padahal azan tadi adalah bagian yang kemudian kita pelajari untuk menunjukkan waktu masuk sholat.
Tapi karena membaca hadis ini, untuk menjauhkan syaitan, maka dia diazankan. Itu terjadi di masyarakat ini. Karena kalau sudah dikumandangkan azan, syaitan tadi lari terbirit-birit sampai apa? Terkentut. Bunyinya begitu tuh hadisnya tuh. Lahu turaq. Ngibrit ya Pak. Setan itu kalau sudah dengar azan. Ya. Ini hadis kita yang pertama. Sampai dia tidak mendengar azan. Maka tadi orang kesurupan, dia dibacain azan dan seterusnya. Hadis pertama. Yang kedua, fadilahnya dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala, sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-muadzdinuna atwalu i'naqan yaumal qiyamah. Al-muadzdinuna, muazzin yang mengumandangkan azan namanya disebut muazzin. Itu nanti pada hari kiamat atwalu i'naq atau a'naq, orang yang paling panjang lehernya. Ada hari kiamat nanti, artinya kelihatan nanti pada hari kiamat orang yang senang mengumandangkan azan. Nanti berikhtilaf nih ulama, mana yang lebih afdal, al-muazzin atau al-imam. Muazzin apa imam yang lebih utama? Nanti ada 4 pendapat ulama itu ya. Muazzin lebih utama, imam lebih utama, dan seterusnya. Kita tidak membahas itu. Tetapi dalam hadis Rasul sampaikan, al-muazzinun, seorang muazzin pada hari kiamat nanti memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan manusia pada umumnya. Maknanya adalah tampak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dalam hadis yang selanjutnya itu disampaikan yang namanya azan la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'. Jadi kalau orang mengumandangkan azan, itu yang mendengarkan bukan hanya manusia, tapi apa di sini disebutkan? Jinnun wala ins. Golongan jin dan golongan manusia. Jadi azan yang dikumandangkan itu waktu subuh tadi Pak, itu yang mendengar bukan golongan manusia saja, golongan jin juga mendengar. Maka sebanyak itu pahala al-muazzin itu didengar oleh semua, wala syai'. Maka para ulama mengatakan bukan hanya jin dan manusia, sebuah makhluk yang mendengar muazzin maka menjadi kebaikan untuk muazzin tadi. Ada semut, ada nyamuk, ada rayap, mendengar itu semuanya seruan itu, maka itu menjadi kebaikan. Kalau dilipat gandakan menjadi luar biasa. Itu kalimat azan tadi. Jadi azan yang kemudian dikumandangkan, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Semua yang mendengar seruan azan itu, semuanya dari golongan jin, dari golongan manusia, dari hayawan, dari tumbuh-tumbuhan tadi, pada hari kiamat akan menjadi apa? Syahida lahu yaumal qiyamah, menjadi saksi. Menjadi saksi. Maka banggalah kita yang mengumandangkan azan ya. Tapi harus ada syarat, jangan sembarangan. Ini kadang-kadang udah sepuh, umur 75 tahun masih mau azan di masjid. Yang kalau megang ini nih udah merah kupingnya. Ada ya beberapa masjid masih mempertahankan itu. Padahal azan itu menunjukkan waktu masuk sholat, kumandangnya, syiarnya disuruhnya Bilal karena suaranya tinggi, keras. Ini sudah sepuh, bacanya saja sudah gemeter dia. Masih dipertahankan, jangan. Belum lagi huruf-hurufnya sudah nggak jelas.
giginya depannya udah ompong, huruf fa-nya udah nggak bisa keluar. Karena fa itu sifatnya harus keluar yang namanya udara dari sela-sela gigi kita. Depannya udah habis, Pak. Hayya 'alal falah, udah bacanya palah, udah nggak bisa lagi fa. Jangan. Maka pilih yang mudah, yang baik, yang bagus bacaannya. Untuk apa? Mengumandangkan azan. Maka ini kebaikan-kebaikan yang disampaikan Rasulullah SAW menjadi penyemangat untuk kita. Hadis lainnya untuk fadilah azan, apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa saffil awal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Kalau orang itu tahu keutamaannya azan, keutamaan saf awal ini, makanya dalam kaidah ushul fiqh, al-itharu fil ibadah mamnu. Dalam kebaikan, dalam ibadah, al-ithar itu apa namanya? Mempersilahkan. Itu dilarang dalam kaidahnya. Disuruhnya apa? Fastabiq, berlomba-lomba. Jadi kalau ada saf yang kosong, berarti yang benar apa? Berlomba-lomba ngisi. Orang kita nggak enakan. Safnya di depan kosong. Saf awal lebih utama daripada saf yang kedua. Saf yang kedua lebih utama daripada saf yang ketiga. Kalau kita berada di saf yang ketiga, di depan kita kosong, kita nyuruh orang apa kita yang maju? Kita yang maju. Karena saf kedua untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang kita nggak enakan. Silakan. Gitu. Padahal perintahnya dalam kaidahnya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan mempersilahkan dalam ibadah. Tapi kalau untuk imam harus tahu diri kita. Harus tahu diri. Maka imam itu memang dipilih, bukan memilih diri sendiri. Oh, dia ditetapkan siapa imam ratib di sini. Di masjid-masjid itu yang baik ditetapkan imam ratibnya. Karena memang dipilih, aman. Jangan sampai nanti di sini ya, karena nggak dipilih siapa saja bisa jadi imam. Akhirnya imamnya imam yang zalim, imamnya imam yang bacaannya juga tidak baik. Nah, ini kita hindari. Maka memang kalau untuk imam bukan begini, memang sudah dipilih. Makanya iqamahnya ditegakkan kalau imamnya sudah siap. Qomat itu dibaca atau dikumandangkan kalau imamnya sudah siap. Ini belum ada imamnya nih, mentang-mentang jamnya udah bunyi, ya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai qomat pada bingung siapa yang jadi imam nih. Jadi kalau qomat kapan? Imam maju ke depan ya, baru ditegakkan qomat. Udah jelas nih imamnya nih, yang mimpin kita siapa nih udah jelas. Baru iqamah. Begitu. Ini qomat, panduannya jam ya. Maka memang imam ada yang namanya pengganti imam, badal imam, lapis. Di beberapa masjid itu ada penggantinya. Kalau ini nggak hadir berarti si ini. Kalau ini nggak hadir berarti si ini. Terus begitu. Itu yang benar. Maka Rasul ketika tidak bisa karena sakit menunjuk siapa? Sahabat Abu Bakar untuk memimpin sholat. Rasul keluar dari kamar melihat Abu Bakar. Abu Bakar sungkan ada Rasul tuh karena lagi sakit, kumani demam Rasul. Abu Bakar nggak berani. Kata Rasulullah SAW lanjutkan. Maka ditegakkan sholat itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi shaf awal dan azan itu punya keutamaan. Apa kata Rasul? Kalau mereka tahu, mereka pasti ingin memperebutkannya. Tentu mereka akan memperebutkannya dengan cara apa? Berundi. Padahal berundi itu satu hal yang haram kalau untuk sesuatu yang kemudian untung-untungan tadi. Undi.
Undian itu boleh nggak? Boleh nggak Pak? Undian Pak? Undian kocok ini nih, keluar nama tuh boleh nggak? Boleh kalau bukan untuk berjudi. Jadwal ronda malam ini kocok dulu. Oh, yang jadwal dia boleh untuk menentukan. Itu terjadi pada zaman Nabi Yunus, ya. Siapa nih yang diturunin dari kapal nih? Itu pakai apa? Undian. Yang keluar Nabi Yunus lagi. Udah 2 kali ini kocok, begitu juga. Di masyarakat kita dipakai namanya apa tuh? Arisan. Ya. Kayak nggak boleh adalah untuk judi, tidak boleh. Ayo kita kumpulin uang semua. Bapak kumpulin 100.000 semuanya. Saya ngumpulin uang 100.000, berarti kita semua mengeluarkan daya, mengeluarkan yang namanya uang. Kemudian kita kocok. Siapa yang namanya keluar di sini, maka kemudian dia akan mendapatkan uang ini. Yang lain jadi rugi. Nah, itu nggak boleh undian seperti itu. Nah, kalau arisan dibalikin lagi. Bisa nggak arisan itu yang hari ini dapat besok dapat lagi Pak? Bulan ini dapat, gara-gara dikocok. Bulan besok dia dapat lagi, bisa nggak? Bisa nggak Pak? Bisa kalau diikuti 2. Jadi belum tentu. Oke ya. Jadi fadilah azan ini keutamaannya amat luar biasa, sehingga sampai disampaikan Rasul adalah mereka akan berebutan ya untuk mengundi ya. Ini diterangkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nas ma fin nida wa saffil awal summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi ini fadilah atau keutamaan azan. Pada kalimat sifat azan ini ada yang namanya anna alfadhahu mashhurah wa tarji'u indana sunnah. Ya, dalam kitab Al-Azkar ini dikatakan bahwasanya alfaznya ini menjadi masyhur, tarji'. Tahu kalimat tarji'nya Pak? Syahadat itu sebenarnya sunnah. Wa huwa annahu idza qala bi 'ali sautihi. Memang diperintahkan azan itu dengan suara yang 'ali, suara yang tinggi. Jadi kalau ada orang yang tidak taswib itu kalimat as-salatu khairum minan naum, sah nggak azannya? Sah, ya. Sah. Orang yang nggak mengucapkan pada waktu subuh as-salatu khairum minan naum, sah. Ada nggak tarjih dia bahkan nggak baca, sah azannya. Ya, tapi di masyarakat kita tidak terbiasa kemudian kalau dihilang-hilangkan. Lagi ngapain fungsinya dihilangkan? Bacaannya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taswibu aidan masnun indana, ya. Taswib juga sunnah. Jadi kalau ada orang yang kelewatan karena biasa dia kumandangkan azan 4 salat waktu itu, satunya ketinggalan, as-salatu khairum minan naum, maka azannya sah. Ya, azannya sah. Wala yasihu, ada masalah kesahan azan itu dengan beberapa syarat. 1, mumayyiz. 2, bukan dilakukan walal mar'ah, bukan dilakukan oleh perempuan. Jadi azan itu tidak dilakukan oleh perempuan. Jadi jangan ada lomba azan kemudian pesertanya boleh laki-laki boleh perempuan. Pasti nggak bermanfaat, salah ya. Walal kafir, orang kafir nggak boleh. Nanti sebagian ulama mengatakan orang kafir yang kemudian menjawab seruan azan, dia sesungguhnya sudah mengucapkan syahadat juga. Mengucapkan syahadat. Kenapa? Karena ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan tidak, jika tidak dilakukan dengan penuh kesadaran. Makanya jelas itu di UHAMK membuka universitas namanya di Sorong dulu. Lagunya di UHAMK itu ada lagu Mars Muhammadiyah namanya Sang Surya Pak.
Itu lagunya bunyinya adalah Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Ya Allah Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku. Itu disorong Pak, yang nyanyi itu 80% non-Islam. Orang-orang di Papua disorong itu masuk kampus Muhammadiyah. Tapi karena ini menjadi lagu wajib, maka semuanya nyanyi itu. Apalagi ketika wisuda, nyanyi itu. Pertanyaannya itu kira-kira dia udah masuk Islam nggak tuh? Karena dia nyanyi Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Itu kalau dihukumi syahadat masuk Islam, tapi kan dia tidak lakukan dengan kesadaran. Maka lagu tadi tidak menyebabkan dia masuk Islam. Walaupun dia baca Ya Allah Tuhan Robbiku, dia baca Ya Allah Tuhan Robbiku, tapi tidak disebut masuk Islam. Begitu pula dengan azan. Tapi nggak sah kalau azan itu dikumandangkan oleh orang yang kafir. Wa yasihu adanu asabi al-mumayyiz. Boleh dilakukan anak kecil selama mumayyiz, ya. Selama dia mumayyiz. Wa idza adzana al-kafir wa ata bi syahadataini kana dzalika islaman ala madhhabi as-sahih al-mukhtar. Wa qala ba'du ashabina la yakunu islaman wala khilafa annahu la yasihu adzanu. Jadi nggak boleh sekali lagi azan dilakukan oleh orang kafir walaupun dia membaca kalimat syahadat. Nah demikian kajian kita untuk bab azan ini. Jadi yang paling pokok azan ini adalah syariat yang datang kepada Rasul melalui para sahabat untuk menunjukkan waktu sholat dan memiliki keutamaan. Untuk muazin yang memiliki keutamaan, bagi kita yang mendengarkan diperintahkan untuk menjawabnya dimanapun kita berada, diperintahkan kecuali berada di tempat-tempat terlarang seperti di kamar mandi. Jadi kalau ada di rumah kita jawab, adanya lagi di kendaraan jawab. Maka orang kadang berhenti lagi rapat, tahu-tahu ada suara azan, maka dia diperintahkan untuk menjawab, bukan berhenti. Ini kadang-kadang rapat berhenti. Bapak Ibu, kita tunda dulu rapat ini karena sedang azan. Kita berhenti dulu. Ketika azannya masih dikumandangkan, dia ngobrol. Jadi gimana nanti? Nah itu ngapain rapatnya berhenti kalau ternyata dia ngobrol? Rapatnya berhenti diminta untuk menjawab seruan azan karena itu sunnah. Ini enggak rapatnya berhenti tapi dia ngobrol, nggak boleh. Ya, jadi kalau kita lagi rapat mendengar seruan azan, sunnahnya kita berhenti dan kemudian memastikan bacaan tersebut kita jawab. Ini yang kita kaji pada waktu subuh ini tentunya akan menjadi mendalam apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji tentang bab sifatil iqamah, tentang bab masalah qomat, ya. Amat mendetail ini beberapa hal tentang azan dan qomat. Kami